Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, id auhayna ila ummika ma yuha anikdhi fit tabut faqdi fil yam falyulqil yamu bisahil ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah wal qaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini. Shadaqallahu azim. Jamaah salat Jumat yang dicintai oleh Allah, kita bersyukur bahwa siang ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah memberikan kita kesehatan, karena tidak semua orang sehat. Kita bersyukur kita masih bisa bersujud kepada Allah, bahwa sujud-sujud itulah jamaah sekalian keindahan, yang tidak ada keindahan yang melebihi daripada keindahan ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap limpahkan kepada junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan pertama sebagai khotib kepada seluruh jamaah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Mungkin ada di antara kita yang baca Qur'annya belum setiap hari. Saya mengajak, mari kita rutinkan baca Quran kita setiap hari. Mungkin ada yang tahajudnya belum setiap malam, jamaah sekalian. Saya mengajak, mari kita jadikan rutinitas kita tahajud setiap malam. Termasuk sholat duha kita, termasuk infak-infak kita, jamaah sekalian. Kenapa demikian? Karena itulah jamaah sekalian, amal-amal itulah yang betul-betul akan banyak memberikan kebaikan kepada kita nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada siang hari ini saya mengajak kepada jamaah untuk belajar pada ibunda Nabi Musa alaihissalam yang Allah ceritakan di dalam surat Thaha ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, id auhayna ila ummika ma yuha. Jamaah sekalian, ibunda Musa ini hidup pada masa Fir'aun yang memiliki sebuah undang-undang tidak boleh ada bayi laki-laki lahir Bani Israel. Kalau ada yang lahir bayi laki-laki maka dibunuh. Para tentara dikerahkan semuanya, jemaah sekalian. Para dokter juga diinstruksikan semuanya, tenaga medis. Mereka tidak sekedar membunuh tetapi menyembelih. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Allah ceritakan di Al-Qur'an, mereka menyembelih bayi-bayi kalian dan memperbudak wanita-wanita kalian. Ada yang disembelih dilemparkan ke laut, ada yang disembelih ditanam, dan bahkan ada yang disembelih lalu dijadikan makan bagi binatang buas milik istana kerajaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibunda Musa melahirkan anak perempuan sehingga tidak ada masalah apa-apa ketika lahir dan ketika dibesarkan. Kemudian beberapa waktu kemudian Fir'aun merevisi undang-undangnya. Dari masukan-masukan para penasehatnya bahwa generasi laki-laki sudah mulai hilang. Karena nggak kebayang kalau seandainya pasukan-pasukan kita nanti para perempuan. Nggak kebayang kalau seandainya yang membangun piramida, yang membangun istana perempuan. Ini berat. Karena itu maka direvisi undang-undang itu oleh Fir'aun. 1 tahun ada dibolehkan anak laki-laki lahir, 1 tahun kemudian tidak boleh ada anak laki-laki lahir. Selang-seling, ganjil genap jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bundanya Musa melahirkan anak laki-laki Harun alaihissalam pada tahun dibolehkannya ada anak laki-laki, sehingga tidak jadi masalah ketika masa kelahiran sampai ketika dibesarkan.
Begitu lahir anak berikutnya jemaah sekalian, Musa alaihissalam ternyata lahir pada tahun tidak dibolehkannya ada anak laki-laki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah ceritakan di Al-Qur'an surat Thaha, "Id auhayna ila ummika ma yuha." Ketika kami wahyukan kepada ibumu wahai Musa, Allah berikan ilham kepada bundanya Musa, "Anikdhi fit tabut faqdhi fil yam." Isi daripada ilham itu adalah pada ayat berikutnya 39. Anikdhi fit tabut faqdhi fil yam. Letakkan itu dalam sebuah kotak, lalu letakkan itu di sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bundanya Musa bertanya kepada orang-orang yang ahli agama ketika itu. Dan mereka, para ulama-ulama ahli agama ketika itu sepakat, kalau Anda yakin bahwa itu adalah sebuah petunjuk, arahan dari Allah, maka laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bundanya Musa merasa yakin bahwa ini adalah sebuah arahan, adalah sebuah petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Maka diletakkanlah dia di sebuah peti dan diletakkan di sebuah sungai. Secara nalar mungkin sulit jamaah sekalian untuk kita fahami. Tetapi bagi Allah, kalau memang Allah sudah menyuruh sesuatu, nalar kita menerima atau tidak, kita punya banyak keterbatasan logika jamaah sekalian. Ketika babi itu diharamkan, para sahabat tidak tahu apa dibalik ini semuanya. Yang mereka tahu adalah bahwa kalau itu sudah menjadi rambu Allah, pasti adalah sebuah kebaikan. Kalau itu dilarang oleh Allah, pasti itu bahaya. Waktu itu tidak ada laboratorium, tidak ada penelitian apapun, mereka tetap taat kepada rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bundanya Musa jemaah sekalian sama. Meskipun terlihat begitu sulit untuk diterima oleh nalar, tetapi kalau sudah menjadi arahan Allah, sudah menjadi rambu Allah yang harus dikerjakan, maka dia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia suruh anak perempuannya untuk melihat kemana kotak yang terisi bayi kecil ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dipasang tali. Ternyata talinya putus. Maka kemudian sang kakak perempuan terus melihat kemana arahnya anak ini. Anda tahu sungai Nil, sungai yang cukup lebar, cukup dalam, banyak binatang buas, dan melewati 9 negara saat ini, sangat panjang jemaah sekalian, sehingga kemungkinan untuk bisa tumpah, kemungkinan dimakan binatang buas sangat terbuka lebar. Tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau ada orang punya sebuah rencana, maka Allah maha dalam sebuah rencana-rencana itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata peti itu masuk di dalam sebuah cabang sungai, yang cabang sungai itu adalah masuk ke istana kerajaan. Ini rencana Allah yang sangat unik jemaah sekalian. Dijauhkan dari Fir'aun, justru masuk ke istana kerajaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ditemukan oleh para pembantu, diserahkan kepada istri Fir'aun, yang ketika itu istri Fir'aun belum memiliki anak. Maka ketika melihat bayi yang mungil ini jamaah sekalian, istri Raja Fir'aun sangat senang, lalu meminta kepada Fir'aun, "Ya azizi qurratu ainin li walaka." Wahai suamiku, ini adalah penyejuk hatiku dan hatimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Fir'aun ketika itu tadinya tidak setuju jamaah sekalian. Dia katakan, "Laki laliya, itu penyejuk hatimu, saya tidak." Karena Fir'aun orangnya sangat logis, sangat disiplin, sangat logikanya sangat kuat dan sebagainya. Dia tahu ini tahun tidak boleh ada anak laki-laki. Mengapa ada anak laki-laki yang muncul di istana kerajaan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena cintanya pada sang istri, maka akhirnya diberikanlah kesempatan pada sang istri untuk membesarkan bayi itu. Dijauhkan dari Fir'aun, malah masuk ke dalam istana kerajaan, bahkan di dalam kamar Fir'aun jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampailah pada masa menyusui. Disinilah kekuasaan Allah itu muncul jamaah sekalian, bahwa para ibu-ibu
di istana kerajaan diminta untuk memberikan ASI kepada bayi istana, ternyata tidak ada satupun yang bisa memberikan ASI kepada bayi istana. Maka kemudian dibuatlah sebuah sayembara, sebuah audisi kepada siapapun orang-orang di luar istana yang bisa memberikan ASI bagi bayi kerajaan, maka dia mendapatkan hadiah kepingan emas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak orang datang. Ibu-ibu, emak-emak dari berbagai kampung datang antri di istana kerajaan. Mereka adalah orang-orang yang mungkin hampir tidak pernah masuk istana kerajaan. Mereka masuk, betapa bahagia mereka ikut dalam sebuah sayembara, ikut dalam sebuah audisi jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara orang-orang itu ternyata ada perempuan masih muda, usia remaja, usia ABG, lalu ditahan oleh para penjaga. Mengapa Anda harus antri di antara sekian banyak ibu-ibu? Jawaban wanita ini adalah sebagaimana Allah ceritakan di Al-Quran dalam surat yang sama. Hal adullukum ala man yakfulu, maukah kamu aku tunjukkan orang yang bisa memberikan ASI bagi bayi istana? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan sedikit debat akhirnya dibolehkan untuk antri bersama para ibu-ibu ini di bagian belakang. Begitu jamaah sekalian, satu persatu maju untuk memberikan ASI, gagal. Satu persatu gagal, sampailah terakhir pada perempuan yang masih muda ini. Siti Asyah, istri Raja Fir'aun, juga terkejut ketika ada antrian yang masih anak muda ini. Maka dia yakinkan kepadanya dalam surat yang lain, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum, maukah kamu aku tunjukkan keluarga orang yang bisa memberikan ASI bagi bayi istana kerajaan. Maka Siti Asyah membolehkan. Lantas wanita ini pergi ke rumahnya. Dia adalah kakak kandungnya Musa alaihissalam. Pulang, mengetuk pintu dan minta pada ibunda, bunda, Anda harus segera berangkat ke istana kerajaan. Bunda antara percaya dan tidak percaya jemaah sekalian. Bagaimana mungkin Ananda yang tadinya dijauhkan dari Fir'aun, diletakkan di sebuah sungai, ternyata ada di dalam istana kerajaan. Sesuatu yang tidak mungkin, susah untuk dipercaya oleh seorang wanita ketika itu. Tetapi karena ini adalah sebuah hal yang meyakinkan, maka dia berangkat. Dan begitu masuk ke dalam istana itu jamaah sekalian, ternyata benar dari suara tangisannya, dari bayi itu sendiri, dia tahu ini adalah Ananda Musa alaihissalam. Sehingga ketika diberikan ASI, langsung mau jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Siti Asyah, istri Raja Fir'aun mengatakan, wahai bunda, Anda mendapatkan kepingan emas hadiah dari istana kerajaan. Anda silakan tinggal di istana kerajaan. Suami Anda silakan tinggal di istana kerajaan. Anak-anak Anda juga silakan tinggal di istana kerajaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang ikuti arahan-arahan Allah, maka Allah berikan jalan keluar dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Bundanya Musa tidak pernah menyangka kalau Ananda itu selamat. Bundanya Musa tidak pernah menyangka bahwa nantinya ternyata mendapatkan sebuah hadiah besar. Tidak pernah menyangka tinggal di sana. Tidak pernah menyangka kalau akan dikawal oleh tentara-tentara Fir'aun. Anda bisa bayangkan, manakala Bunda Musa tidak ikuti arahan Allah, tidak ikuti perintah Allah jamaah sekalian, maka selamanya akan bisa menjadi buron jamaah sekalian. Dicari-cari, dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang ikuti arahan Allah, barang siapa yang ikuti rambu-rambu Allah,
maka Allah jadikan perkaranya itu mudah jemaah sekalian. Kalau kita memiliki sebuah perkara yang terlalu rumit, terlalu ruwet, maka tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Mari kita tunjuk pada diri sendiri. Mungkin ada di antara rambu-rambu Allah yang belum kita laksanakan. Mungkin ada di antara arahan-arahan Allah yang belum kita laksanakan jemaah sekalian. Karena itulah keruwetan hidup ini bisa jadi adalah karena kita sendiri jemaah sekalian. Rumah tangga ribut dengan istri dan sebagainya, bisa jadi kita yang salah jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari saya mengajak pada siang hari ini, kembalilah kepada Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kita. Bagi siapapun yang mungkin baca Qur'annya belum setiap hari dibaca di rumahnya atau di kantor, maka bacalah Al-Qur'an setiap hari. Hilangkan setan-setan di rumah Anda. Di mana rumah ada dibacakan ayat Al-Qur'an setiap hari jemaah sekalian, setan-setannya pergi jemaah sekalian. Maka keributan-keributan dengan istri, keributan dengan anak jemaah sekalian, itu karena banyaknya setan di dalam rumah kita. Marilah kita hilangkan dengan upaya-upaya. Banyak baca Al-Qur'an, banyak tahajud di rumah kita jemaah sekalian. Banyak infak-infak kita yang selalu kita berikan, dan selalu berbaik sangka kepada orang lain. Yang terpenting adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun kondisi kita, sebenarnya Allah memberikan jalan keluar. Tidak pernah ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Allah tidak pernah berbuat zalim, wala yadlimu ahada. Sama sekali Allah tidak pernah menzalimi kita semuanya jemaah sekalian. Maka apapun persoalan hidup, pasti ada jalan keluarnya. Hidup ini tidak ada yang lurus, hidup ini tidak ada yang mulus. Siapapun orangnya, dimanapun, posisi apapun, tidak pernah ada yang mulus jemaah sekalian. Karena itulah, fahamilah ini semuanya, fahamilah dinamika hidup ini, fahamilah ayat-ayat Allah yang ada di dalam hidup kita ini. Semoga kita bisa kembali kepada Allah dan memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga manfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua kali Allah menyebutkan di Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan, bukan sesudah jamaah sekalian, tapi bersama. Ketika anak-anak kita sedang ujian masuk perguruan tinggi, itu sesuatu yang sulit jamaah sekalian. Tetapi disitulah kunci Allah berikan. Dengan ikut dalam ujian itu, maka dia lulus. Ujian akhir semester itu juga sama jamaah sekalian. Kalau kita tidak ikut ujian itu, maka tidak bisa naik level kita itu. Maka yakinilah bahwasanya kesulitan apapun yang Allah berikan dalam hidup kita ini, yakin disitulah kunci-kunci Allah berikan pada kita semuanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersabarlah kita untuk tetap bersama Allah dan selalu ada di jalan Allah, dan semoga kita tetap istiqomah pada jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa, semoga kita tetap menjadi pribadi istiqomah di jalan Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.